Kalem, kalem lah. Nah, ngomong jadi jawab cepat kan? Oh, jangan ya, Sudah ada? kode aktivasi. Back. Belum, Kang. Belum, Sudah ada Kang. Belum. Udah Kang, udah ada Kang. Udah? Udah lagi loading. Udah. Nah, oh ini. Ada ya? Udah ada. Oke. Udah ada. Ini suaranya kayak robot ya? Apa sinyal? Ya. Oke. Udah ada ya? Sudah. Langsung saja. Untuk pertemuan sekarang yaitu membahas mengenai modul 3, di mana untuk judulnya itu pembagi tegangan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pembagi tegangan? Kalau udah baca pasti tahu. Tegangan dibagi. Sok, ada yang mau jawab nggak? Pembagi tegangan adalah suatu rangkaian Pak tidur kan? yang mengubah tegangan besar menjadi terbagi gitu kan, menjadi tegangan-tegangan yang lainnya. Rangkaian Baik. sederhana. Lanjut ya. Nah, untuk tujuan praktikum kali ini tuh terbagi menjadi 3 ya, di mana yaitu menetapkan ekuivalen hambatan yang dirangkai secara seri. Jadi di mana pembagi tegangan itu salah satu sifat dari rangkaian seri. Untuk rangkaian paralel itu pembaginya pembagi arus. Yang kedua tujuannya itu menggunakan sifat pembagi tegangan. Yang ketiga menggunakan hukum Kirchhoff, yaitu Kirchhoff tegangan atau KVL, Kirchhoff Voltage Law. Mungkin udah paham mungkin ya? Soalnya udah dijelasin mungkin sama Pak Eki. Udah belum? Yang basic law. Belum, Kang. Yang ada KCL, KVL, loop, knot. Udah sampai situ belum, Pak Eki? Baru loop. Baru Kirchhoff 1. Oh, Kirchhoff 1 ya, yang KCL ya? Ya, ini saya ambil definisi dari beberapa sumber, ada dari jurnal, ada dari web juga. Jadi saya simpulkan lagi. Jadi definisinya itu pembagi tegangan merupakan rangkaian yang dapat menghasilkan suatu besaran tegangan tertentu yang dapat diwujudkan dengan suatu rangkaian kombinasi. Jadi beristirahat atau lebih. Oke, dari sini paham ya maksud dari rangkaian pembagi tegangan. Nah, di sini ada rumus dan juga hukumnya. Yang pertama ada hukum, ada rangkaian ekuivalen hambatan, di mana ekuivalen adalah 2 atau lebih penyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama, atau bisa juga diartikan di elektronik atau pengganti. Di sini ada ya, misalkan R1 dengan R2. Ini misalkan ada nilai hambatannya beda gitu, yang ini 3 ohm, misalkan yang ini 2 ohm. Ini bisa dijadikan ekuivalen atau ekuivalen. Ini hasil dari kedua hambatan ini. Dimana untuk rumusnya sederhana ya, gampang. Untuk rangkaian seri mah tinggal penjumlahan, misalkan ada R1 tambah R2 sampai dengan R ke N. Di sini ada N, sigma, N sama dengan 1, Rn. Simpel ya. Nah, dimana yang kedua itu ada sifat pembagi tegangan. Pembagi tegangan merupakan salah satu sifat dari rangkaian seri. Di mana tegangan sumber adalah sama besar dengan penjumlahan tegangan yang ada di tiap-tiap bagian atau komponen pada rangkaian listrik tersebut. Nah, ini rumusnya ya, yang akan dipakai nanti. Nanti ekuivalen juga bakal digunakan. Ini ada V1, V2. Jadi misalkan kita mau mengetahui nilai tegangan di R1, yaitu menggunakannya V1. Kamu di yang kedua menggunakan V2. Nah, gimana kalau misalkan lebih dari 2 gitu si hambatannya, kamu gunakan ini Vn. Vn-nya berapa? Misalkan ada yang Vn keempat, misalkan R-nya R4, yang penjumlahkan. Ini dikalinya dengan V input. Jadi ini tuh untuk mengetahui nilai dari tegangan di tiap-tiap nilai hambatannya. Paham mungkin ya? Paham sampai sini? Cik, paham nggak? Paham, Kang. Paham ya? Paham. Kalau ada yang bingung, sok nanti nanyain aja. 11 mungkin ya di sini untuk sifat pembagi tegangannya, untuk rumusnya juga. Yang ketiga itu ada hukum Kirchhoff tegangan. Berbeda dengan hukum Kirchhoff arus, yang KCL ini KVL, Kirchhoff
voltage law, di mana hukum tegangannya menyatakan bahwa untuk jalur seri loop tertutup, di mana untuk jumlah aljabarnya semua tegangan di sekitar loop tertutup adalah dalam suatu rangkaian sama dengan 0. Jadi ketika nanti dikonversikan semua, dijumlahkan, hasilnya itu sama dengan 0. Ini karena loop rangkaian adalah konduksi tertutup sehingga tidak ada energi yang hilang. Ada botol yang mau diklasin nggak? Ini ya, bisa dilihat di rangkaian ini. Nggak pakai lagi? Ini loop. Nggak mau direfill? Ini loop ya. Jadi loop itu jalur arah dari sebuah rangkaian, misalkan ini ke sini. Bisa lihat loop. Kalau node itu ada nggak ya contohnya? Node ini kayak ini, yang A dengan B ini disebut dengan node. Jadi titik percabangan. Sedangkan untuk loop itu jalur dari sebuah rangkaian gitu. Jalurnya di sini untuk loop tertutup, di mana hukum tegangan itu sama dengan 0. Nih, untuk V1 bisa lihat kan, ini mutarnya ke kanan, di mana nanti masuknya itu minus V1. Mutar lagi, masuk ke V2, di mana masuknya plus, jadi plus V2. V3 plus V3, masuk lagi ke sini. Di sini masuknya itu mulainya ke minus V4, jadi minus V4, masuk lagi ke hambatan yang V5, tegangan di V5, itu plus, jadi harus sambungnya sama 0. Jadi ketika di operasikan lagi, menghasilkan ini, nanti harus sama dengan 0 dan pasti sama dengan 0 gitu, sesuai dengan hukumnya. Nah, gimana? Sudah jelas belum? Apakah masih ada yang bingung? Boleh ditanyakan. Izin bertanya, kalau misalkan izin bertanya, nama saya Rangga Anugrah Maulana, NIM 12070070098. Jika misalkan dalam itu nggak ada plus minusnya, gimana Kang? Gimana? Ya, plus minusnya tidak ada gitu, tidak diketahui. Kalau misalkan di ini ya, kalau untuk soal biasanya suka ada plus minusnya. Sudah ada plus minusnya gitu. Kalau misalkan kita memberikan soal udah ada tanda, ada polarnya ya, plus minusnya gitu. Iya, kasih Kang. Tapi biasanya juga kalau misalkan contoh kasus ya, biasanya kasus soal. Nah, untuk sebuah sumber tegangan, biasanya plusnya itu di atas. Cuman tidak menutup kemungkinan plusnya itu di bawah. Tapi biasanya juga untuk contoh soal ataupun kasus-kasus soal untuk mengoperasikan sebuah hukum Kirchhoff tegangan KVL itu sudah ada tandanya gitu. Nanti juga Pak Eki juga ada contoh soalnya ya. Contoh soalnya biasanya ada tandanya polaritasnya plus atau minus. Jadi mudahlah untuk mengoperasikannya. Belum sampai sini gitu Pak Eki? Belum Kang, kemarin libur. Kirchhoff 1 Bang. Udah yang ini. Mungkin untuk lebih jelasnya mah Udah. nanti ya di modul apa sih penjelasan di teori di Pak Eki gitu. Kalau di sini kan cuma dasar. Nanti juga kalian udah macam bodoh ya. Rangkaian sederhana gitu, hanya menghitung nilai resistansi total, ekuivalen ataupun nilai tegangan di tiap-tiap hambatan. Jadi masih simpel lah. Nanti kalau misalkan lebih lagi, yang lebih rinci lagi, lebih jelas lagi, itu di Pak Eki di teorinya. Karena praktikum itu sejatinya hanya untuk mengimplementasikan apa yang dijelaskan di teori gitu. Tidak semuanya teori kita coba di praktikum, hanya sebagian saja. Hanya sebagai pembuktian lah bahwa teori ini benar gitu ketika kita coba di sebuah praktikum. Besok ada yang mau nanya lagi? Izin bertanya Kang, kan di modul tertera untuk menghitung besar arus ya. Untuk menghitung besar arusnya itu menggunakan rumus pembagi tegangan juga Kang? Di modul, bentar. Lihat dulu. Yang di mananya? Yang di tabel 1. Yang tabel 3 bu? Yang Tabel kolom 3 yang kolom ke-6. Yang menghitung nilai ampernya. Iya, menggunakan Ya, itu rumus. menghitung nilai ampere dari setiap. Ya, pakai VIR biasa.
Pakai view yang sama biasa. ini kali ya, berarti tinggal Oh, iya. pakai itu aja. Oh iya, Kang. Simpel dah, sederhana. Asal kalian Ya. paham, bisa gampang. Sehari jadilah. Iya, Kang. Terima kasih. Siap. Ada lagi nggak? Oh, nggak ada, lanjut nih ke bagian ini. Apa sih namanya? Fire-nya. Kalau nggak ada, cukup mungkin ya untuk pembahasan teori dasarnya Mah ya. Semoga kalian paham juga, karena ini masih sederhana gitu. Setelah yakin dan paham, terima tuh. Sudah mahasiswa, sudah bisa mencobalah, nggak usah disuapin, jadi kalian bisa mencoba sendiri meskipun kita ngejelasinnya hanya sedikit gitu, masih belum sempurna untuk ngejelasin ketika masih belajar. Kita harap besar harapan dari kami gitu, kalian juga bisa mencobanya sendiri. Rumus-rumus yang kita berikan juga bisa kalian kembangkan lagi, mencoba di contoh soal lain, di rangkaian lain. Mungkin cukup ya dari saya mah. Saya serahkan ke Kang Alvito ya untuk menjelaskan mengenai live fire-nya. Enggak, Kang Alvito? Baik, Kang. Mau share screen dulu, Kang, di Kang Kambo. udah ada kan? Cek. Tulisan M, Kang. Udah ya, udah ada. Tulisan M doang. Doang. Belum kekirim kontennya. Tungguin. Belum ya? Atau udah? Belum, Kang. Belum. Oh, Belum, Kang. Belum, Kang. Belum, Kang. bentar, Kang. Layar. Nah, udah ada, Kang. Ada? Ada. Udah. Udah. Saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai modul 3 tentang pembagi tegangan. Tadi kan kalian udah dijelasin gitu tentang materi pembagi tegangan. Saya bakal ngejelasin tentang skema rangkaian dan pengisian tentang tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Nah, untuk tabel pertama, rangkaian yang dipakai itu adalah rangkaian yang pertama nih, yang ke-1. Untuk simulasi rangkaiannya, yang ini ya. Nah, jadi untuk tabel ke-1 kan ada yang mencari resistansi, tegangan, sama arus. Nah, untuk mencari resistansi, tegangan, dan arus, kalian bisa menggunakan yang namanya digital multimeter. Nah, digital multimeter ini kan bisa ngukur arus, tegangan, sama resistansi gitu atau ohm. Nah, yang pertama untuk mengukur tegangan dulu deh. Nah, ini kan di si tabelnya kan ada tegangan ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, untuk tegangan yang ke-1 itu ada di sumber. Tegangan yang kedua itu ada di resistor 47. Tegangan yang ketiga itu resistor 100. Untuk mengukur tegangan, kan pada modul ke-1 gitu. Jadi si voltmeternya itu dihubungkan secara paralel. Sedangkan pada
untuk mengukur arus dihubungkan secara seri. Nah, kalian bisa screenshot-nya ya. Lalu untuk mengukur resistansi atau ohm. Nah, jadi untuk mengukur resistansi, kalian bisa ada beberapa cara sih. Tapi yang paling aman itu caranya seperti ini. Misalnya ini nilainya itu 47 ohm. Nah, tapi diubah dulu ininya ke mode ohm. Nah, kita simulasiin. Nah, kan sama kan 47 ohm. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngukur 47 ohm di sini dan kalian langsung dihubungkan apa ya? Langsung dihubungkan ke multimeternya gitu tanpa diputus si sumbernya. Nah, nanti nilai ohmmeternya itu bakal berbeda. Dan paling aman itu caranya seperti ini untuk mengukur resistansi gitu. Dan yang kedua di tabel kedua ini ya. Untuk di tabel kedua rangkaiannya beda ya. Jadi yang tabel pertama itu kan rangkaiannya hanya seri. Dan untuk rangkaian kedua itu rangkaian paralel. Jadi ditambahkan lampu gitu. Nah, untuk lampu di sini datasheetnya. Nah, ini untuk rangkaian kedua ya. Datasheetnya itu kalian pakai yang model 6V 40 mA. Ya. Untuk resistor 1 sama 2 tetap nilainya itu 47 dan nilainya itu 100. Kita hanya menambah lampu. Jadi lampunya itu dengan modelnya 6V 40 mA. Nah, kan di tabel 2 itu kita mengukur V1, V2, V3, R1, R2, dan R1 tambah R2 gitu. Jadi kalian tinggal ukur aja. Sistemnya sama. Untuk mengukur tegangan itu dihubungkan paralel, sedangkan untuk mengukur arus itu dihubungkan secara seri. Nah, mungkin ada beberapa yang belum tahu ya. Untuk mengukur tegangan sama arus, kan kalau misalnya di live wire itu ada yang pakai digital multimeter, ada yang pakai bulat-bulatan kayak gini gitu. Sebenarnya sama aja. Cuman kalau misalnya bedanya sih, kalau misalnya digital multimeter, kalian bisa langsung gantinya gitu. Mau ngukur tegangan, ngukur arus, atau ngukur resistansi. Sedangkan kalau misalnya kalian mengukurnya pakai yang bulat-bulat ini, atau langsung voltmeternya, atau ampermeternya, kalian nggak bisa ganti gitu kan, modelnya AC sama DC doang. Jadi itu perbedaannya cuma lebih ke bentuk sama ke fungsinya doang sih. Tapi sebenarnya sama aja. Terus untuk R1 dan R2 kalian tinggal tambahkan ya. Besar resistansi yang ada di R1 dan R2 gitu. Nah, kita mulai aja simulasinya. Nah, ketika mulai simulasi, kita yang rangkaian pertama dulu ya. Untuk rangkaian pertama, kalian bisa lihat gitu. Arus yang ada di sini itu nilainya 34 mA. Yang di sini juga sama, dan yang di bawah juga sama. Kenapa? Soalnya arus itu akan sama bila rangkaiannya itu seri. Ya kan? Tuh, kalian bisa lihat arusnya sama kan? I1, I2, dan I3. Nah, untuk besar tegangannya ya, kan tegangan yang ada di 47 ohm itu besarnya 1,6 volt. Dan besar tegangan yang ada di 100 ohm itu 3,4 ohm. Jadi kalian bisa lihat gitu. Nah, 1,6 ditambah 3,4 itu hasilnya 5 volt. Nah, 5 volt ini akan sama dengan sumber. Nah, bisa disimpulin, tegangan sumber itu bakal dibagi gitu ke beberapa resistor 1 dan resistor 2. Nanti hasil semua tegangannya ini yang ada di resistor 1 ditambah
resistor kedua, itu tegangannya akan sama dengan tegangan yang ada di sumber. Itu. Dan untuk di rangkaian kedua, nah, untuk di rangkaian kedua, untuk arus, jangan ke arus ke tegangan dulu ya. Tegangannya, kalian bisa lihat deh. Di tegangan resistor 47 itu besarnya 2,2 volt, dan di resistor 100 itu besarnya 2,8 volt. Nah, 2,2 ditambah 2,8 itu hasilnya 5. Jadi prinsipnya sama gitu. Jadi besar jumlah tegangan yang ada di resistor 1 dan di resistor 2 akan sama dengan sumber, yaitu 5 volt. Kalian juga bisa lihat. Nah, ini. Besar tegangan yang ada di resistor 100 dan tegangan yang ada di lampu itu sama kan, hasilnya 2,8 volt dan 2,8 volt. Kenapa demikian? Karena besar tegangan itu akan sama bila bentuknya paralel gitu. Kan kalau misalnya arus itu bentuk besarnya akan sama ketika seri. Sedangkan kalau tegangan itu nilainya bakal sama ketika dalam keadaan paralel. Nah, pasti kalian bertanya nih, Kang, kok di datasheetnya itu kita gunainnya 6 volt, tapi kenapa di si pengukuran voltmeternya itu sebesar 2,8 volt? Nah, karena ini tuh datasheetnya 6 volt itu apa, kayak batas maksimalnya gitu, kemampuan menerima tegangannya itu maksimal. Jadi besar tegangan yang aslinya itu bukan 6 volt tapi 2,8 volt. Nah, kalian juga bisa nih mungkin ke perhitungan. Jadi kalau misalnya perhitungan di seri itu kan cuman kalian saya lihat tuh di pretestnya sama di TP-nya itu pakai V sama dengan I kali R. Nah, kalau misalnya rangkaiannya bentuknya paralel, itu nggak cuman apa ya, rumusnya nggak cuman V sama dengan I kali R gitu. Nah, rumusnya ini kalian bisa lihat. Nah, entah kalian udah belajar atau belum ya. Jadi rumusnya itu kalian bisa gunain yang namanya MES. Nanti kalian akan belajar, nah MES itu hukum Kirchhoff 2. Rumusnya adalah sigma GGL sama dengan sigma I kali R. Nah, yang tadi Kang Rival jelasin. Nah, jadi kan pokoknya tuh, nah, nanti kan kalau misalnya yang tadi kata Kang Rival, kalau misalnya si rangkaiannya arahnya ke sono nih, searah jarum jam, kan jadinya minus 5 ditambah I dikali 47 ditambah I dikali 100 sama dengan 0. Atau minus 5 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan 0. Dan itu dinamakan hukum MES. Itu yang di seri. Nah, kalau misalnya di paralel, harus satu-satu nih. Jadi nanti ada apa ya? Ada aturan yang lain gitu. Sebenarnya sama aja sih. Kan tadi minus 5 ditambah V2 ditambah V3 itu yang ke-1, MES 1. Yang MES 2 minus V3 ditambah, nah ini kan bentuknya itu apa ya, masih datasheet gitu, datasheetnya itu sama dengan 6 volt. Nah, kita ubah ke bentuk resistansi, caranya kayak gini. Jadi diubah ke resistansi karena hambatan itu kan lampu hambatan. Nah, untuk mencari hambatan itu sama dengan V dibagi I. Nah, ini hasilnya sama dengan 160 ohm. Itu. Nah, lanjut, apa lagi ya? Udah, kalian boleh di screenshot dulu.
Oke, lanjut. Nah, untuk di tabel 3 nih, kan ada beberapa kolom ya. Nah, ada beberapa kolom yang tanpa lampu dan dengan lampu. Kalau misalnya yang tanpa lampu, kalian masukin data yang kalian semua dapat itu, yang sebelumnya di tabel 1, kalian masukin di tanpa lampu. Kan kalau misalnya tanpa lampu tadi bentuknya seri. Nah, yang seri ini kan nggak ada lampunya gitu. Nah, semua data yang ada di tabel 1, kalian pindahin ke sini. Itu yang V1, V2 sampai R2. Nih, sampai V1 tambah V2, kalian masukin. Nah, kolom yang dengan lampu, kalian masukin datanya yang tabel 2. Nah, terus, nah ini, R1 tambah R2 tinggal ekuivalen ya, pertambahan seri. Yang ini juga sama yang 12, R ekuivalen juga sama. Dan untuk perbandingan nih, perbandingan V1, V2, dan V3. Kalian pasti tahu lah caranya buat nyari perbandingan gimana. Nanti untuk tegangan ke-1, ke-2, dan ke-3, kalian cantumin gitu perbandingannya berapa aja sih. Entah itu 1:2:5 atau berapapun, atau 1:1,5 banding 1, bla bla bla. Nanti kalian kotret lah gitu. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Atau kurang jelas? Boleh. Saya Syahrul. Di tabel 1, tabel 2, dan di pinggirnya itu ada catatan. Nah, itu tuh gimana, Kak? Mana? Ini ya, catatan. Ini catatannya. Ya. Oke. Yap. Untuk catatan, kalian boleh isi atau enggak. Nah, cuman kalau misalnya mau diisi, gini aja deh. Kalian cantumin gitu kan, ini sakarnya dalam keadaan mati atau hidup sih. Nah, kalian cantumin sakar dalam keadaan hidup gitu. Dan di sini juga sama, sakarnya kan mati nih sebelumnya. Nah, nanti kalian masukin nih catatannya sakar dalam keadaan hidup, gitu aja sih kalau buat catatan mah. Oke, Jelas? terima kasih. Oke. Ada yang mau ditanyain? Itu Kang yang tabel 3 Kang. Yang ya. Nomor 10 sama 13 itu satu maksudnya apa? 1 terus titik-titik, titik 2, titik-titik lagi. Ini perbandingan. Gimana ya? Jadi tuh misalnya V1, V2 sama V3-nya itu berapa nih? Misalnya besarnya berapa ya? 6, 12, sama 18 gitu. Kan kalau misalnya 6 banding 12 banding 18, itu kalau misalnya semuanya dibagi 6, itu hasilnya kan 1 banding 2 banding 3. Gitu loh. Jadi perbandingan tegangan 1, tegangan 2, dan tegangan 3. Gitu. Yang 13 juga sama yang baris ke-13. Jadi yang awalnya yang 1 itu kalian tambahin dulu R1 sama R2. Nah, baru perbandingan R1 dan perbandingan R2. Jadi gitu loh. Intinya tuh perbandingan. Jadi matematika gitulah. Kalau kalian udah dapat data tegangan sama resistansi di tabel 1 dan di tabel 2, kalian tinggal bandingin aja
pakai perhitungan matematika gitu. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Kang. Boleh. Maaf Kang, nama saya Hekal Alvan Permana, 1207070051. Tadi itu saya sinyalnya kurang jelas, jadi kurang tahu itu yang rangkaian itu yang diubah yang mana aja gitu. Gimana maksudnya yang diubah gimana? Itu Kang apa nilai-nilai si volt yang kayak gitu kan tadi kata Kang dirubah, itu berapa aja gitu? Oh, gimana ya? Kalau misalnya nggak gini. Kalau misalnya yang dirubah nggak ada sih sebenarnya. Yang di rangkaian 1 itu nggak ada nih. Nah, yang di rangkaian 2, kalau misalnya pengen dirubah, apa ya? Jadi tuh gini, awalnya kan di tabel 1 itu disuruh nyari arus kan. Nah, sedangkan di tabel kedua itu nggak usah, kalian nggak usah nyari arus. Nah, tapi ketika kalian penasaran nih kalau misalnya mau nyari arus, caranya gimana sih? Nah, kalau misalnya kalian mau cari arus, caranya kalian, nah kan tadi si lampunya itu, datasheet lampunya itu adalah 6 volt 40 miliampere. Ini apa ya, kayak batas maksimalnya gitu, kemampuan dia yang bisa nerima arusnya nanti. Nah, ketika kalian penasaran pengen ngitung, nah kalian ubah dulu nih. Lampu itu diibaratkan kayak hambatan. Nah, kalau misalnya hambatan, kalian ubah resistansi sama dengan V dibagi I. Nah, kalian tinggal masukin aja angkanya. Nah, kenapa ini, Mama? Kenapa ini dibagi 1000 gitu? Karena ampere ke miliampere itu kan tiga nol gitu. Jadi 3 kali 10. Gimana ya? Nolnya ada 3 gitu, jadinya 1000. Nah, jadi hasilnya kan 150. Nah, ini hambatan yang ada di lampu sebesar 150 ohm. Nah, kalian ubah nih kalau misalnya penasaran pengen nyari arus. Nih, ini diubah jadi ini. Nah, kalian ubah aja resistornya ditaruh di sini gitu. Jadi besarnya 150 ohm. Gitu. Nah, karena di modulnya nggak ada, kalian nggak usah masukin, nggak usah nyari arusnya gitu. Makanya takutnya kan kalian bingung. Nanti kan ketika kalian percobaan praktikum, kenapa sih Kang di sini di si lampunya itu di datasheetnya 6 volt gitu. Oh, tapi kalau pengukurannya besarnya 2,8 volt. Kenapa Kang? Nah, karena itu jawabannya tadi. 6 voltnya ini hanya sekedar datasheetnya gitu. Jadi kemampuan lampunya aja. Jadi buat ngukur tegangannya, kalau misalnya pakai perhitungan, kita ubah dulu ke resistor. Kalau misalnya nggak pakai perhitungan mah langsung aja si voltmeternya dihubungkan secara paralel gitu sih. Maaf ya kalau misalnya tadi yang untuk mencari arus, jadi kalian nggak usah nyari arusnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, sok aja pakai cara ini. Nah, pakai cara hukum Kirchhoff 2 gitu. Yang tadi dijelasin sama Kang Rival. Baik Kang, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kang, kalau yang tabel 3 yang 11 sama 12-nya gimana Kang, masih bingung? Bukannya kayak ekuivalen bukan? Ini ya, 11 sama 12. Oke. Jadi gini. Ya. Untuk R1 dan R2 itu kalian tinggal pertambahan aja.
Jadi yang tanpa lampu itu 47 ditambah 100. Jadinya kan 147. Nah, untuk yang kedua nih, yang dengan lampu rangkaian kedua. Jadi 47 tambah 100, 147 juga. Nah, tapi kalau misalnya di rangkaian ekuivalen, kan kalau misalnya di rangkaian pertama itu istilahnya seri gitu. Jadi kalau misalnya R seri atau tegangan seri, kalian tinggal langsung tambahin aja kan, R1 tambah R2. Nah, tapi ketika kalian pengen menghitung R ekuivalen pada rangkaian kedua atau yang dengan lampu, kan ini bentuknya paralel nih, ya kan? Nah, ketika bentuknya paralel, kalian pakai perhitungan paralel gitu. 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Kasih Kang. Ya. Udah jelas? Udah ada lagi? Enggak ada ya. Oh ya, jangan lupa nanti kalau misalnya kalian pengen ngerjain laporannya, coba kalian jangan langsung kumpulin laporannya gitu, tapi konsultasiin dulu ke kami, ke asisten dosennya. Kayak, Kang, ini udah benar belum sih Kang? Teorinya gimana sih Kang sebenarnya? Jadi kalian istilahnya apa ya? Jadi nggak kita tuh nggak cuma ngajarin doang gitu, nggak cuma ngajarin di Google Meet doang, tapi kita kayak nerangin juga gitu secara istilahnya tuh secara eksklusif ke kalian. Nah, coba kalian tanyain aja, kan kami ada berlima nih, ada Kang Iqbal, Kang Hanif, Kang Ripal, sama Kang Rijal, sama saya. Nah, kalian bisa milih nih sama siapa aja, coba kalian tanyain dulu, istilahnya tuh biar apa nggak kalian kelihatan aktif gitu, nggak cuman ngerjain laporan, nulis, perhatiin kita doang. Jadi istilahnya biar dua arah lah, kita diskusi terus kita ngomongin laporannya gimana, takutnya ada kesalahan. Jadi intinya mas sebelum kalian kumpulin, coba kalian tanyain dulu ke asisten-asisten dosennya gitu loh. Oke, ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Udah, nggak ada ya. Saya tutup penjelasan dari saya serahkan lagi ke Kang Hanif. Silakan Kang.
Mau tambahan dong, Miss, sebelum tutup? Izin bertanya Kang mengenai laporan. Untuk yang tugas akhir dan pertanyaan itu gak usah ditulis lagi ya Kang, tapi langsung ada diisi. Ya baik Kang, terima kasih banyak. Kang, itu kalau yang tanggal T itu maksudnya jam ininya, jam matkulnya atau ngerjainnya? Gedein laporannya. Oh ya. Siap, Kang. Untuk foto yang di apa namanya daftar pusaka itu gimana Kang? Itu fotonya sesuai dengan daftar pusaka atau satu doang? Iya. Yang disertai diakses tuh yang webnya Kang atau yang buku? Oke Kang. Kang, kalau Blogspot kan nggak kurang dipercaya, itu WordPress itu sama aja kayak Blogspot atau gimana? Oh iya, siap. Kasih. Mau tambahin dong nih. Ini kedengeran nggak suara selepan? Kang, kalau yang daftar pustaka itu ditulisnya daftar pustaka atau referensi? Soalnya kalau dilihat di satu standar EII gitu, ada yang nulisnya referensi. Tambahan nih sebelum tutup ya. Mungkin ini mah saya mah evaluasi untuk keseluruhan ya, secara keseluruhan untuk mahasiswa 2020 ini. Mungkin yang saya kritisi benar-benar ya terkait kebijakan kalian dalam penugasan ini, baik itu TP, tugas tinggal untuk TTS ataupun laporan, di mana masih ada beberapa mahasiswa yang memang hanya menjiplak gitu dari mahasiswa lain, baik itu dari scanannya, isinya, ataupun langsung gitu dari hasil scanan orang lain kalian upload gitu. Kalian jadi mahasiswa gitu, karena sempat tanggung jawaban sendiri gitu apa yang kalian kerjakan gitu. Kalau misalkan udah mahasiswa masih nyontek gitu, tanpa kalian coba lagi, tanpa kalian pikir lagi, tanpa kalian kembangkan lagi, ya buat apa gitu. Itu yang saya kritisi. Apalagi yang hasil scanan orang lain kalian upload gitu. Buat apa? Semoga kalian pahami ya apa yang saya katakan ini. Kalau nyontek sok aja boleh. Pinter lah sedikit mah gitu. Jangan kayak anak SMP, SMA. Oke, paham ya? Itu saya kritisnya dari kami, dari Aslab. Jadi seakan-akan apa yang kita jelaskan, apa yang kita paparkan di sini, meskipun kita juga masih mahasiswa, kita juga masih belajar, jauh dari kata sempurna, jauh kata baik gitu. Ya setidaknya bentuk penghargaan kalian, kita menghargai kami sebagai asisten gitu dengan memaksimalkan apa yang kalian kerjakan gitu, baik itu simulasi ataupun penugasan di laporan, TP ataupun TA. Tes awal ya, tes. Itu sih. Semoga Kak Anik saya bagikan lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kang. Izin live Kang. Terima kasih banyak Kang. Izin live Kang. Izin live. Live Kang. Terima kasih Kang, izin live Kang.